Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, sesungguhnya Allah sangat mencintai makhluknya. Buktinya, Allah SWT tidak pernah berhenti mencukupi setiap kebutuhan hambanya. Limpahan rizki terus diberikan pada siapa saja yang bernyawa. Sayangnya, usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup itu terkadang justru menyeret manusia dalam kesalahan, bahkan mengundang murka Allah. Mubazir menjadi salah satu pintu masuknya kebencian Allah pada kita. Mubazir atau israf adalah salah satu sifat yang berlebih-lebihan. Sadar atau tidak, banyak hal dalam hidup kita yang lupa kalau kita sedang melakukan hal-hal mubazir. Mulai dari makan, berpakaian, hingga beribadah. Sifat mubazir telah menghantui hidup kita. Allah Ta'ala sangat melarang sifat mubazir atau boros, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 26 hingga 27. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini merupakan salah satu jebakan setan yang menjerumuskan manusia dalam perilaku mubazir yang tidak kita sadari. Sahabat yang dicintai Allah, lagi kehabisan baju, jadi saya mau mencoba untuk cari baju. Mudah-mudahan ada yang cocok. Kalau ada yang cocok, nanti kita akan mencoba untuk mengambil hikmah dari belanja baju, karena saya yakin sahabat sekalian pasti banyak yang pernah belanja baju. Nah, kita ingin koreksi sesuai dengan materi kita hari ini kaitan dengan masalah mubazir dan israf. Kira-kira belanja baju kita selama ini masuk kategori itu atau tidak? Ya, kita coba lihat. Tuh, sahabat yang dicintai Allah, nih sambil nunggu kembalian saya ingin sampaikan kepada sahabat sekalian. Tadi kita bicara tentang masalah tabdzir dan israf, ya. Raghib Al-Asfahani pernah menyampaikan berkaitan dengan masalah perbedaan antara tabdzir dan israf, ya, dalam kamus beliau yang menjelaskan tentang mufradat-mufradat yang ada dalam Al-Quran. Beliau mengatakan kalau israf itu adalah perbuatan yang melebihi batas. 20. Terima kasih, syukran, jazakumullah khair. Masya Allah. Perbuatan yang melebihi batas, ya, artinya overdosis, ya. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu lalu dia apa yang dia lakukan itu melampaui batas, maka itu termasuk bahagian daripada israf. Sedangkan tabdzir adalah ketika dia melakukan sesuatu dan perbuatan itu adalah sia-sia, buang-buang saja. Nah, ini belanja sekarang. Belanja baju, sahabat. Banyak dari kita itu yang ketika belanja baju bagus, pas. Tapi ada yang ketika dia belanja baju masuk bahagian daripada tabdzir atau bahkan israf, ya. Sahabat yang dicintai Allah, kita perlu tahu bahwa baju itu merupakan kebutuhan. Tetapi kalau kita itu belanja bajunya itu berlebihan, saya takut masuk dalam kategori yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah sampaikan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, bawalah pakaian yang bagus ketika kalian itu datang atau berangkat pergi menuju ke masjid. Tapi ketika Allah sampaikan wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan minumlah kalian tapi jangan kalian itu berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Nah, ini yang harus kita waspadai adalah hal-hal yang berlebihan. Bagaimana model hal yang berlebihan? Contoh misalkan, kita pakai baju, kalau baju itu di rumah sebenarnya sudah cukup, tapi kadang-kadang kita menggunakan nafsu kita di depan sehingga kita beli baju, ini pengen ini saya ambil lagi ini mau lagi lah, akhirnya diambil lagi, sehingga di rumah Masya Allah ada kadang-kadang baju itu yang sudah hampir setahun, 2 tahun tidak dipakai karena memang dia punya keinginan untuk beli baju yang baru. Ini termasuk bahagian daripada sesuatu yang berlebihan, israf. Dan innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai hal-hal yang modelnya seperti ini. Atau yang mubazir misalkan, ya, hal yang sia-sia, buang-buang saja. Contoh misalkan ketika ada orang, mohon maaf ya, melakukan satu pesta lalu ingin tampak bagus sehingga dia gunakan pakaian yang harganya mungkin ratusan juta, padahal ini hanya sekali pakai. Ya Allah. Pantas Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Isra ayat 26-27, wala tubadzir tabdzira, jangan sampai kalian itu berperilaku boros. Ya. Karena perilaku boros itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu
termasuk bahagian daripada ikhwana syayatin, teman-temannya syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyifati syaitan itu termasuk dengan orang-orang yang kafur, orang-orang yang kufur terhadap segala macam bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, ini merupakan perhatian khusus bagi kita orang-orang yang boros, orang-orang yang berperilaku menyia-nyiakan dan membuang sesuatu tanpa dia menikmati itu dan mencoba untuk mensyukuri apa yang Allah berikan, maka niscaya ini akan menjadikan dirinya sebagai teman-teman syaitan. Sahabat yang dicintai Allah, membeli sesuatu barang sesuai keinginan tentulah sah-sah saja dan diperbolehkan. Agama tidak melarang kita untuk memiliki atau membeli sesuatu yang kita sukai, apalagi dengan kualitas yang terbaik. Tapi ini tentu harus dibarengi dengan kebutuhan dan fungsinya agar tidak masuk dalam perilaku yang sia-sia dalam membelanjakan harta. Rasulullah SAW bersabda, salah satu hal yang tidak disukai oleh Allah adalah membuang-buang harta dengan sesuatu yang tidak penting. Sesuatu yang tidak penting dengan hidup bermewah-mewahan akan menggiring kita ke dalam tindakan mubazir. Semoga saja kita terhindar dari perilaku buruk dan sifat mubazir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.